linguistik, morfologi bahasa Arab ya, pasti juga akan dipelajari. Kemudian untuk IAP, fokusnya pada kemampuan membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara. Jadi untuk IAP ini ataupun Intensive Arabic Program ini memang bisa kita sebut juga sebagai kursus sebetulnya. Tetapi agak sedikit berbeda karena penekanannya lebih ke arah pembelajaran yang biasa digunakan dalam sehari-hari ya, ataupun materi-materi yang sekiranya mendukung praktek. Ya, sebagai contoh di Nahwu gitu kan, di Nahwu ada sebagian pembelajaran memang yang jarang digunakan. Di Sorof juga kayak gitu, yang jarang digunakan. Mungkin itu akan sedikit didegradasi ataupun sedikit dilimitasi secara kuantitas yang akan dipelajari. Eh, jadi memang lebih fokus ke arah yang sekiranya sering digunakan. Ya, selanjut. Dan IAP ini selama 2 tahun ya, seperti itu. Kemudian Departemen ya Business Administration ada S1 Bachelor, kemudian D2 Associate dan Certificate. Ini kursus fokus studi pada manajemen, leadership dan pengembangan skill dalam sektor bisnis. Memang untuk yang BA ini, Business Administration ini bisa kita sebut juga fokus ke ekonomi mikro ya. Jadi masalah korporasi, UMKM dan sebagainya juga akan dipelajari di sini. Ya, seperti itu. Selanjut. Ya, Departemen of Islamic Banking and Finance. Ada S1, Bachelor, kemudian ada D2, Associate, kemudian ada eh, 2 certificate. Di sini adalah Islamic Banking and Finance, kemudian satu lagi Agricultural Economics. Ya, jadi untuk Agricultural Economics di sini akan 2 tahun. Ya, untuk yang Banking and Finance ini selama 1 tahun. Fokus studi ini kebalikannya dengan yang sebelumnya tadi, Business Administration. Fokus studinya ini ke ekonomi makro. Kalau yang ini fokus pada ekonomi Islam modern ya saat ini menekankan pada sektor finansial dan perbankan. Jadi memang fokusnya penekanan adalah di finansial dan perbankan seperti itu. Juga nanti mungkin sedikit pajak dan sebagainya akan dibahas, cuman tidak terlalu banyak sih untuk pajak. Ya, Departemen of Psychology ada S1, D2 dan Certificate ya. Fokusnya pada pembelajaran materi dan praktek terkait dengan perilaku dan proses kognitif manusia dan relevansinya terhadap agama. Ya, jadi memang untuk yang psikologi ini, walaupun namanya hanya psikologi, bukan Islamic psychology, tetapi terkait dengan apa yang dipelajari adalah Islamic psychology. Itulah kenapa di sini disebutkan relevansinya terhadap agama. Ya kalau misalkan secara definisi psikologi itu kan hanya sampai sini ya, sampai kognitif manusia. Jadi secara definisi umumnya the study of behavior and cognitive process ataupun studi terkait dengan perilaku-perilaku manusia dan proses kognitifnya gitu ya. Itu untuk definisi psikologi umum gitu ya. Nah, untuk Islam ditambah di sini dan relevansinya terhadap agama. Jadi bukan hanya kita ngelihat apa namanya psikologi seseorang, perilakunya tuh kayak gimana, kenapa dia kayak gitu ya, apa yang melatar belakangi mentalitasnya sehingga melakukan A, B, C dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi juga dari sektor keimanan mungkin nanti juga akan dibahas di sana. Gitu. Jadi di sini lebih lengkap ya, ada relevansinya terhadap agama. Lanjut. IT ini IT-nya sebetulnya mirip-mirip dengan di universitas pada umumnya dan ada S1, D2 dan sertifikat gitu ya. Juga nanti di sini akan dipelajari kuliah etika Islam. Sebetulnya bukan hanya di IT tetapi di education, di BA, di Islamic Banking Finance dan sebagainya akan dipelajari juga. Ya cuman mungkin di IT ini akan menjadi salah satu hal yang ditekankan ya terkait dengan etika Islam dan kuliah utama agama Islam. Jadi nanti seluruhnya juga ya yang fikih, hadis dan sebagainya akan dipelajari juga baik di IT, di education dan sebagainya. Lanjut. Ya, metode perkuliahan ini mungkin saya sedikit jelaskan ya secara verbal aja, tetapi nanti di demonstrasi kedua insya Allah akan lebih detail dan tervisualisasi ya terkait dengan metodenya. Yang pertama adalah video record ya. Video record ini sesi Zoom. Video record ini sesi modul gitu ya. Jadi sesi modul ini modul bisa kita sebut juga bab
ya, satu bab yang dipelajari dalam video record ini akan berisi audio record, kuis, PPT dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian nanti dilengkapi oleh sesi Zoom, ya. Dan sesi Zoom ini nanti dengan dosen Indonesia bagi yang kampus bahasa. Untuk yang kampus bahasa Inggris nanti nggak ada untuk sesi Zoom-nya. Ada paling satu dua dalam satu semester seperti itu. Ya, exam center. Jadi exam center ini ya, kalau misalkan teman-teman belajar itu 100% online pembelajarannya, tetapi terkait dengan UTS dan UAS ini perlu datang ke tempat yang biasa kita sebut sebagai exam center. Dan exam center di Indonesia ada sekitar 200 sampai 300, jadi bisa dipilih yang mana yang terdekat gitu ya. Terkhusus di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan itu secara kuantitas banyak ya, terutama di daerah Jabodetabek itu banyak sekali terkait dengan exam centernya. Jadi bisa dipilih yang terdekat gitu ya. Di Jabodetabek kenapa banyak? Karena memang secara kuantitas mendominasi mahasiswanya di daerah Jabodetabek. Ya, dan kalau misalkan ada di antara teman-teman yang sekiranya ngerasa, oh ini yang terdekat aja ternyata perlu waktu 1 jam untuk ke sana, ataupun 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Ini bisa mengajukan exam center terbaru, gitu ya. Syaratnya, yang penting ada pengawas yang mengawasi nanti ketika ujian. Nah, kemudian ada suatu lembaga, ya. Jadi lembaga di sini bukan lembaga yang diharuskan untuk legal secara hukum, tetapi yang lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan aja, kayak misalkan masjid, ya, musola, yayasan, lembaga pendidikan dan sebagainya itu bisa dijadikan exam center. Jadi syaratnya yang utama dua tadi, pengawas dan tempat yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjut, ini persyaratannya, ya, ini sebetulnya persyaratan umum aja, tetapi terkait dengan beberapa prodi, ya, ada yang lebih spesifik, ya, terkhusus ini terkait dengan yang S2 bahasa Arab dan S2 psikologi. Nah, ini akan lebih detail lagi persyaratannya, ya, untuk itu. Tapi pada umumnya seperti ini, ya, untuk jenjang sertifikat, kemudian D2, kemudian S1, ya, ini minimal adalah ijazah SMA atau sederajat. Ini maksudnya calon mahasiswa baru untuk prodi-prodi ini ya, gitu ya, atau jenjang-jenjang ini. Nah, kemudian identitas diri. Ya, jadi terkait dengan dokumen hanya dua ini, ijazah dan identitas diri, baik KTP ataupun paspor. Kalau misalkan ada di antara teman-teman yang ternyata belum umurnya belum 17 tahun gitu ya, artinya belum punya KTP, ini bisa pakai paspor. Kalau misalkan nggak ada juga paspor ya karena belum pernah keluar negeri ataupun belum pernah apply dan sebagainya, bisa pakai akta. Kalau nggak ada juga akta, misalkan lagi sulit dicari, bisa pakai kakak gitu ya. Jadi urutan seperti itu. KTP kalau nggak ada paspor, kalau nggak ada akta, kalau nggak ada kakak, ya. Kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditentukan, ya. Selanjut untuk yang BMAIS dan BMRB ini, ya, kemudian di S2 juga minimal adalah S1 dari universitas yang terakreditasi syaratnya. Ya, sama yang ijazah ini juga harus dari ijazah yang diakui oleh negara, ya. Kalau di Indonesia diakui oleh Mendikbud, kemudian diakui oleh Kemenak gitu ya. Kalau di Malaysia mungkin di kementerian terkait diakuinya gitu ya. Jadi harus yang diakui, ya, ataupun terakreditasi. Kemudian sama KTP ataupun paspor dan transkrip nilai, ini tambahan nih, additional untuk yang S2. Perlu transkrip nilai dan sama juga melakukan pembayaran sesuai dengan yang ditentukan. Selanjutnya, ya, accreditation ini dari Mendikbudnya atau Menristek Diktinya Gambia dari tahun 2014. Dia biasanya ada sekitar 4 atau 5 tahun ya, saya kurang ingat secara angka. Akan ada pembaruan-pembaruan dan alhamdulillah kita sudah diperbarui sekitar kalau nggak 2021 atau 2020 ya. Artinya di sini terkait dengan izin masih apa namanya aktif ya terkait dengan AYU ini. Kemudian ini lembaga yang apa namanya memberikan akreditasi ya kepada AYU. Ini lembaga di bawah kementerian terkait, ya, namanya NAKA gitu ya. Selanjut,
Penyetaraan ya alhamdulillah sejak 2018 melalui Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Menristek Dikti Republik Indonesia, maksud saya Mendikbud gitu ya, memberikan semacam sertifikat ya penyetaraan untuk ijazah lulusan AYU. Ini bentuknya seperti ini ya, lebih lebih ke bentuk surat sebetulnya ya. Ya, cuman ini legalitasnya. Seperti ini kurang lebih di tahun 2018 ya. Tapi terkait dengan 2019 sampai saat ini mungkin sedikit saya sampaikan untuk yang Islamic Studies, yang selainnya insya Allah tetap bisa disetarakan di Meristek Dikti ataupun Mendikbud ya. Tapi terkait dengan yang Islamic Studies ini, ya, ini perlu disampaikan per saat ini penyetaraan masih pending. Ya, karena memang terkait dengan regulasinya, yang awalnya di tahun 2018 itu masih dihandle oleh Kemendikbud ataupun Menristek Dikti, ini ijazah S1, ini ijazah S2 Islamic Studies ini yang disetarakan ketika itu. Nah, kemudian di tahun 2019 qadarullah ada perubahan regulasi dihandle oleh Kemenak ya melalui Diktis lembaganya. Dan kadarullah per saat ini regulasinya terkait dengan kampus online yang dihandle oleh Kemenak per saat ini belum selesai digarap ya. Jadi statusnya per saat ini masih pending karena yang tadi disampaikan regulasinya belum selesai. Seperti itu. Jadi minta doanya teman-teman semua terkait dengan regulasinya, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat diselesaikan oleh lembaga terkait. Seperti itu. Ya, selain Islamic Studies, ya alhamdulillah bisa disetarakan di Mendikbud ataupun Mendikbud Dikti. Ya, ini bisa dicek aja di sini akan muncul nama-nama IOU, ya, baik yang lama ataupun yang baru. Selanjutnya. Ini insight aja atau khazanah aja buat teman-teman semua ya. Kalau misalkan di Jerman IOU sudah bisa disetarakan gitu ya. Artinya kalau misalkan di Jerman aja udah ya seharusnya secara logis Indonesia juga udah karena secara level pendidikan ya Indonesia bisa dikatakan di bawah Jerman gitu ya. Lanjut. Ini gimana sih cara daftar di IOU? Yang pertama kita kunjungi website dulu, website bahasa dan website bahasa Inggris. Ini pastikan sesuai dengan bahasa pengantar yang dipilih. Kemudian pilih register atau daftar, lengkapi seluruh data, ya upload dokumen, ya. Kemudian administrasi pembayaran, ya ini sesuai dengan biaya semester, kemudian registrasi mata kuliah atau enrollment kita sebutnya. Jadi untuk yang kampus bahasa Inggris agak sedikit ada perbedaan terkait dengan bahasa Indonesia. Ini flow-nya bahasa Indonesia, tata cara bahasa Indonesia. Bahasa Inggris di sini ini ada tambahan nih. Setelah pilih menu register dan daftar, nanti di sini diperlukan untuk biaya pendaftaran, membayar gitu ya, sekitar 150 angkanya. Jadi untuk bahasa Indonesia alhamdulillah biaya pendaftaran dan sebagainya itu free. Untuk yang kampus bahasa Inggris juga free kecuali biaya pendaftarannya aja. Jadi nggak ada biaya gedung, ya biaya ini tuh biasanya kan misalkan di kampus-kampus di Indonesia itu kan banyak ya biayanya, listnya banyak banget gitu kan ya. Untuk mendaftar aja tuh ada biayanya biasanya, gitu ya. Untuk ngambil apa namanya form dan sebagainya itu ada biayanya sekian ratus ribu. Nah, alhamdulillah di IELTS itu seluruhnya dipangkas, tidak ada biaya pendaftaran apa-apa kecuali yang bahasa Inggris ada biaya 150 ribu gitu sih. Ya, lengkapi seluruh data, upload dokumen dan sebagainya sampai registrasi kuliah. Untuk yang bahasa Indonesia ini relatif kalau misalkan lancar ya. Sebetulnya untuk mendaftar di IELTS sangat simple, itu sekitar 15 sampai 1,5 jam itu bisa selesai. Ya, dari awal ini ya, dari kunjungi website ini. Ya, jadi kalau misalkan emang benar-benar udah mantap dan belum punya akun, langsung aja chat admin kita, minta panduan dari awal sampai akhir. Gitu ya. Nah, ini biaya kuliah ya. Ada 3 mode kecepatan kita sebutnya atau speed study di sini. Ada paruh waktu, normal dan percepatan. Yang membedakan di antara ketiga ini adalah kuantitas mata kuliah yang akan diambil. Ini sebagai contoh paruh waktu 1 sampai 3, kemudian normal ini 4 sampai 6, kemudian percepatan ini 7 sampai 9. Ini kita ambil yang master deh contohnya karena ada 3 ya. Untuk master ini ya kalau misalkan kita konsisten dari awal sampai akhir kita kuliah ngambil paruh waktu, ini bisa selesai dalam jangka waktu sekitar 7 sampai 8 semester. 3,5 sampai 4 tahun untuk master di paruh waktu.
Ya, karena secara kuantitas mata kuliah yang diambil sangat sedikit, 1 sampai 3. Kemudian normal, ini selama 2 tahun, normal ya, reguler. Kemudian percepatan ini bisa 1,5 tahun, seperti itu. Untuk master, ini MAIS ya, masternya. Jadi untuk yang Arabic dan psikologi, mungkin akan kita infokan lebih lanjut terkait dengan speed study yang tersedia, seperti itu. Ya, tetapi terkait dengan mode kecepatan ini atau speed study ini bisa diubah per semester. Sebagai contoh kita ngambil paruh waktu, kemudian semester 2 kita ngambil normal, kemudian semester 3 kita ngambil percepatan, itu bisa ya. Seperti itu. Jadi sangat individual sentris ya terkait dengan mata kuliah yang kita ambil, terkait dengan metode pembelajaran juga individual sentris. Jadi memang diserahkan sepenuhnya ke kita, gitu ya. Kalau kita nggak disiplin, kita teledor dan sebagainya, ya potensi ketinggalan materi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang sangat perlu untuk manajemen waktu dan sebagainya diperhatikan ya ketika mendaftar di IOU. Selanjut, ini sedikit gambaran terkait dengan selesainya seperti itu. Ya, baik. Alhamdulillah untuk sesi pertama demonstrasi, bukan demonstrasi, presentasi terkait dengan IUU secara general dan sebagian spesifik sudah selesai. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi kedua. Silakan Bapak kalau misalkan mau diambil alih terlebih dahulu. Ya, Oke, baik. Syukran jazakumullah khair Mas Heri untuk sesi pertamanya. Masya Allah, malam ini lumayan ramai ya. Ada 45 teman-teman yang ada hadir, yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah yang sudah bergabung. Oke, sebelumnya apa nih ya, kalau saya izin off camera. Dan ini juga dari chat, Masya Allah udah ada lumayan beberapa pertanyaan ya. Teman-teman untuk pertanyaannya di hold dulu ya, sampai nanti sesi 3 akan dijawabnya di sesi 3. Oke, sebelum ke sesi 2 ini mau review sedikit ya. Tadi di sesi 1 itu, jadi teman-teman juga sudah menyimak kalau IOU itu adalah Universitas Islam Terbuka yang standarnya itu internasional ya. Dan kita sudah terakreditasi di negara Gambia, saat ini negara pusat kita. Nah, jadi memang karena IOU itu adalah universitas luar negeri gitu ya. Jadi memang kita tuh program-programnya awalnya itu bahasa Inggris. Tadi yang ada studi Islam, ada edukasi dan segala macamnya itu dalam bahasa Inggris. Nah, namun karena memang antusiasme mahasiswa Indonesia itu tinggi ya di IOU, sehingga akhirnya dibuatkan platform untuk bahasa Indonesianya. Nih, namun memang untuk yang kampus bahasa itu jurusannya masih sangat terbatas, baru ada di studi Islam, baik itu S1, S2, dan S2-nya. Nah, lalu di IOU juga tidak hanya ada jenjang S1 ya, kita juga ada jenjang S2, ada S3 juga yang sedang saat ini masih akreditasi ya. Kita juga ada courses-courses itu biasanya program 1 tahun dan juga ada D2. Jadi kalau teman-teman tadi melihat associate program itu adalah program D2. Nah, dan di IOU sendiri kita itu walaupun mungkin programnya program umum ya seperti teknologi informasi atau misalnya bisnis administrasi bisnis itu tetap ada mata kuliah agamanya ya, entah itu etika Islam atau ada fikih kalau nggak salah juga ada ya, teman-teman bisa lihat nanti di brosur, nanti akan saya share ya untuk informasi brosurnya, itu teman-teman bisa lihat. Jadi IOU walaupun programnya program umum, kita tetap ada untuk materi mata kuliah Islamnya. Nah, tadi juga oleh Mas Heri sudah disinggung sedikit ya mengenai sistem kuliah di IOU itu bagaimana. Ada modulnya, ada recorded videonya, ada audio dan segala macam. Nah, ini teman-teman supaya lebih kebayang lagi gimana sih sebenarnya sistem perkuliahan di IAIN itu. Nah, saat ini kita akan lanjut ke sesi 2 ya. Sesi 2 itu ada demonstrasi kuliah. Teman-teman ini bisa menyimak ya nanti sistem perkuliahannya bagaimana. Untuk Mas Heri sesi 2-nya apa sudah siap? ya, sebentar Pak, agak sedikit loading. Baik, apakah sudah nampak? Sudah Izin ada. konfirmasi. Ada. Sudah. Ya, Yep. monggo Mbak Afrah, boleh kamu sekarang mau diserahkan.
Oh iya, baik. Teman-teman, ini kita akan masuk ke sesi demonstrasi kuliah. Mas Heri, monggo, Anda persilakan. Ya, terima kasih kembali Mbak Afrah atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk sesi kedua. Teman-teman semua, ini bentuk atau tampilan untuk laman dashboard ya, atau rumah saya di sini. Akun Bahasa Indonesia ini demonstrasinya. Ya, tampilan akan sama seperti nanti ketika teman-teman semua jadi mahasiswa. Untuk yang akun bahasa Inggris hanya temanya yang berbeda. Jadi terkait dengan peletakan tempat-tempatnya, kemudian fitur-fiturnya relatif akan sama. Ya, jadi hanya temanya nanti akan berbeda untuk kamus bahasa Inggris. Jadi ini juga relevan untuk teman-teman semua yang ingin ngambil bahasa Inggris dan ingin melihat demonstrasi mata kuliahnya. Lanjut. Ya, ini sebetulnya teman-teman bisa klik di sini aja kursus ya. Nanti akan muncul mata pelajarannya ataupun mata kuliahnya. Tetapi kalau saya biasanya saya scroll aja gitu ya. Nanti akan muncul mata kuliahnya. Fikih, kemudian sejarah 101 ini contoh yang saya ambil. Ya, kemudian saya juga ngambil yang MAIS test admission, kemudian yang MAIS admission test ini saya juga coba ambil gitu ya kemarin. Saya coba klik yang fikih 302. Ya, tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti akan ada forum-forum itu baik dengan dosen ataupun dengan mahasiswa. Tapi terkait dengan mahasiswa memang nantinya akan lebih fokus ke WhatsApp dan Telegram ya karena lebih mudah dan efektif ya terkait dengan komunikasinya. Tapi terkait dengan dosen ya karena secara kuantitas mahasiswa sangat banyak gitu ya dan juga sangat banyak pertanyaan. Nah, ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan akan diberikan fiturnya di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kendala-kendala tertentu yang perlu dijelaskan gitu atau pertanyaan-pertanyaan bisa tanya dosen ke sini, gitu ya. Juga kalau misalkan ada ngerasa bahwa ada penerjemahan nantinya yang kurang tepat ataupun ada fitur-fitur yang kurang apa namanya yang kurang bagus berjalannya atau ada errornya ada sebagainya bisa laporkan di sini ya. Forum koreksi kesalahan materi. Bisa lanjut. Baik. Nah, terkait dengan pembelajarannya, yang pertama-tama juga akan disediakan di sini buku-buku, kemudian kerangka-kerangka pembelajaran, silabus-silabus di sini, gitu ya. Jadi ketika teman-teman semua itu belajar di sini, disarankan, sangat disarankan ya terkait dengan permulaan pembelajaran itu klik ini dulu, silabus dulu, pelajari seluruhnya dulu. Ya, fungsinya apa? Biar benar-benar teman-teman paham kira-kira untuk mata kuliah ini dalam satu semester akan bahas apa aja dan arahnya akan kemana ya. Setelah paham, setelah mengerti terkait dengan apa yang akan dipelajari dalam satu semester itu kemudian arahnya akan kemana, nah ini buku-bukunya bisa dibaca-baca gitu ya. Bisa sambilan sih sebetulnya. Jadi sudah diberikan buku-bukunya di setiap mata kuliah, ada yang satu, ada yang dua gitu ya. Jadi bisa dieksplor aja di sini. Ya, terkait dengan modul yang seperti tadi saya sampaikan, kalau di sini ya Viki 302 ini jumlahnya di sekitar 26 modul atau 26 bab yang akan dipelajari ya secara kuantitas. Umumnya ada sekitar 20 sampai 30 modul yang akan dipelajari. Nah, untuk Viki 302 ini jumlahnya sekitar 26 gitu ya. Baik, kemudian catatan pilihan kursus. Catatan pilihan kursus ini semacam ringkasan-ringkasan atau materi-materi yang sudah diringkas gitu ya atau oleh teman-teman kita atau oleh senior-senior kita yang mereka pengen amal jariah gitu ya. Mereka upload di sini dan disilakan untuk teman-teman semua belajar dari sini juga nggak masalah gitu ya. Tetapi memang secara jumlah ini terbatas dan apa namanya terkait dengan yang diringkas pun tidak komplit gitu ya. Jadi bisa dipilih-pilih aja, bisa diklik aja ini kemudian dipilih yang sekiranya ringkasannya bagus dan sebagainya. Dan ini sudah di apa namanya seleksi ya. Jadi tidak seluruhnya ada di sini yang diupload gitu ya. Karena barangkali ada yang sesat ataupun bukan sesat ya, ada yang salah materinya gitu ya, ada yang kurang tepat secara pemaknaan ataupun ringkasannya dan sebagainya. Jadi eh ya
ada seleksinya. Walaupun pasti ada yang lolos-lolos juga ya. Ya, human error mungkin ya. Lanjut, link pertemuan langsung ya, ada dua tipe, yang terdahulu ataupun yang mendatang. Jadi yang dimaksud yang terdahulu di sini ini yang sudah lewat gitu ya, link-linknya ataupun pertemuan-pertemuannya. Dan kalau misalkan teman-teman ketika sesi Zoom itu teman-teman nggak bisa hadir, ini bisa klik aja di sini. Nanti arahnya ke G Drive. Nah, seperti ini kurang lebih ya. G Drive agak sedikit kurang bagus di WiFi-nya. Ya, seperti ini. Jadi bisa dipelajari lewat sini. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan masih mendatang dan teman-teman pengen hadir, ya, ketika mau hadir bisa klik aja di sini sesi Zoom-nya, ya. Jadi nanti akan di-directing ke apa namanya sesi Zoom-nya langsung seperti itu. Jadi kita nggak punya alasan ya untuk nggak ikut sesi Zoom ini. Walaupun untuk sesi Zoom ini sebetulnya disunahkan, sunnah muakkad ya kurang lebih. Jadi tidak diharuskan, ya. Jadi sesi Zoom ini tidak ada absensinya, tidak ada apa-apanya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa memang untuk metode pembelajaran di IOI sangat individual sentris. Kita harus disiplin, kita harus bisa manage waktu, kita harus apa namanya memberikan apa namanya waktu untuk belajar gitu. Karena memang ini sangat-sangat tergantung dengan kitanya, gitu ya, belajar di IOI ini. Saya lanjut. Nah, ini modul, jadi yang tadi saya sampaikan ada sesi Zoom dan sesi modul atau bab-bab gitu ya. Lengkapnya ada di sini modul. Tadi saya sampaikan di atas juga ada kan nih. Itu hanya kuantitasnya gitu ya. Untuk pembelajaran ada di bawah modul. Dan modul ini ya, per satu modul akan ada beberapa fitur. Ini baik audio, kalau misalkan misalnya sinyal-sinyal di teman-teman itu kurang bagus gitu ya, bisa menggunakan audio aja. Cuma nanti berbahasa Inggris audio ini. Nah, kemudian video-video. Ya, umumnya 2 sampai 3 video dan per satu video ini sekitar 15 menit. Ya, artinya 30 sampai 45 menit ya, kurang lebih untuk sesi videonya. Ada kalanya sebetulnya ada yang 1 jam karena 4 video, tapi secara umum hanya sekitar 2 sampai 3 videonya seperti itu. Kemudian transkrip juga di sini ada gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih nyaman membaca dan sebagainya, bisa dibaca di sini sama apa yang disampaikan di modul ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pilih salah satunya silakan, mau pilih dua-duanya juga untuk lebih dalam silakan, nggak masalah. Nah, di sini juga ada tesnya. Tes ini semacam tes harian. Ya, nggak harian juga sih. Waktunya juga terserah kita gitu ya. Bisa 1 hari 2 kali, 1 hari 3 kali gitu. Kita ikut tes ini, kita ambil modul ini gitu ya. Jadi terserah kita. Mudahnya kita kita sebut ini macam kuis lah, ya, kuis modul. Dan secara kuantitas ini sekitar 5 soal dan seluruhnya pilihan ganda. Seperti itu kurang lebih. Ya, saya satu klik coba untuk yang video. Ya, kalau Allah agak sedikit kurang bagus surveinya. Ya, kita tunggu sebentar untuk videonya. Ya, ini untuk videonya bisa diperbesar ya. Cuman karena kurang bagus saya kecilkan aja sinyalnya. Karena sinyalnya kurang bagus jadi saya kecilkan aja. Tampilan akan seperti ini. Jadi dosen-dosen kita ya adalah dosen-dosen internasional atau dari berbagai negara yang nantinya penyampaiannya dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Dan untuk yang bahasa Indonesia akan ada subtitlenya di sini.
Seperti itu kurang lebih. Jadi listening kita terlatih, kita langsung dapat ilmu dari syekh-syekh besar kita, plus kita juga bisa dapat pemahaman yang kafah, dapat pemahaman yang mendalam, kan di sini ada subtitle bahasa Indonesianya. Seperti itu. Jadi tiga hal positif yang kita bisa dapatkan langsung untuk dari video recording ini. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, untuk demonstrasi mata kuliah alhamdulillah sudah selesai. Mangga Bapak untuk diambil kembali. Oke, baik Mas Heri, syukran jazakumullah khair untuk sesi demonstrasi kuliahnya. Jadi, oh ya teman-teman, ini suara saya udah jelas ya? Tadi agak kecil ya? Afwan, tadi mic-nya agak kejauhan. Oke teman-teman, untuk yang sesi 2 tadi kita sudah melihat juga ya bagaimana sistem perkuliahan di IOU. Jadi kita itu sistemnya berdasarkan website. Dan ini teman-teman untuk akses mata kuliahnya itu kita tidak ada jadwal ya. Jadi ini teman-teman bisa akses untuk mata kuliahnya atau untuk modul-modulnya kapanpun, dimanapun. Tidak ada jadwal. Nah, dengan catatan ketika menjelang UTS atau UAS, progres kelas yang harus diselesaikan itu telah selesai. Jadi misalnya kalau menjelang UTS itu harus sudah selesai 50%-nya, dan ketika menjelang UAS itu juga harus selesai sisanya gitu. Itu jadi teman-teman bisa secara mandiri ya diatur jadwal kuliahnya, misalnya satu hari mau kuliah selama 5 jam atau misalnya pengen dibagi per minggu berapa jam, itu dikembalikan sesuai dengan aktivitas teman-teman. Nah, jadi kalau di sini ada yang nanya, Kak ada kelas karyawan gak atau semacamnya, di IOU tidak ada ya, tapi sangat bisa untuk disesuaikan sama aktivitas teman-teman. Nah, tadi juga untuk media belajarnya ya, ada video, ada audio, ada modul teks, ada forum, dan ada juga Zoom. Alhamdulillah lengkap ya. Dan untuk videonya itu memang kita bahasa Inggris ya, tapi teman-teman gak usah khawatir, untuk yang di platform bahasa itu ada subtitlenya. Dan tadi Mas Heri itu mendemonstrasikan di website bahasa ya. Nah, kalau teman-teman yang mendaftar di website di kampus Inggris itu kurang lebih sama, dan mungkin bahkan tampilannya untuk yang kampus Inggris dia lebih advance ya, lebih bagus, udah developnya udah lebih baik gitu. Nah, tapi kurang lebih untuk sistemnya itu sama. Nah, itu kurang lebih untuk demonstrasi kuliahnya ya, teman-teman. Ada silabusnya juga. Jadi kalau teman-teman mau belajar tuh kebayang untuk satu semester itu mata kuliahnya seperti apa, modulnya ada apa aja, itu bisa terwakilkan oleh silabus. Nah, itu untuk sesi 2-nya demonstrasi kuliah, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, sesi tanya jawab, yang Masya Allah ya ini teman-teman sudah ramai sekali di kolom komentar. Nah, tapi sebelum kita ke sesi 3, ini ada informasi yang ingin Ayu sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang mau berkuliah di IOU ini, kita itu pendaftarannya dibuka setiap waktu ya. Jadi setiap setiap tahun itu kita ada 2 semester. Semester spring itu dimulai bulan Maret untuk awal perkuliahannya, dan kalau yang semester fall itu dimulai bulan September. Nah, saat ini kita sedang memasuki semester fall ya, September 2023. Nah, untuk pendaftarannya ini kita tuh ada beberapa gelombang. Nah, saat ini kita sedang memasuki pendaftaran untuk semester fall 2023 gelombang 2. Di mana kalau misalnya teman-teman mendaftar di gelombang ini, ada beberapa benefit nih yang bisa didapatkan. Yang pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran semester awal ya. Terus teman-teman juga bisa kuliah lebih awal, jadi teman-teman bisa langsung daftar dan langsung registrasi mata kuliah, walaupun kalender akademik kita mulainya September ya. Tapi buat yang mendaftar di gelombang 1 early bid dan di gelombang 2 itu bisa akses mata kuliah langsung. Lalu teman-teman juga ada pembekalan mahasiswa ini untuk gelombang terakhir ya. Kalau nggak salah sekitar akhir Agustus atau September itu ada pembekalan mahasiswa yang terakhir ya. Untuk yang daftar September ini tidak ada. Dan juga ini untuk pembayarannya teman-teman bisa dicicil ya. Kalau ada yang bertanya, iya kita bisa dicicil, sistemnya bagaimana? Kita bisa dicicil 2 kali. Itu 50% ketika awal mendaftar, dan pembayaran kedua itu ketika menjelang UTS. Nah, ini kurang lebih kalau yang di kampus bahasa teman-teman bisa langsung milih ya untuk sistem pembayaran cicilan. Tapi kalau misalnya yang kampus Inggris itu harus isi form dulu. Nanti kalau teman-teman mau boleh chat admin ya, chat admin WhatsApp. Kita ada admin WhatsApp Ikhwan dan Ahwat, teman-teman bisa menghubungi kami.
Nah, ini juga untuk registrasinya teman-teman kita, ini untuk link yang tertera itu link kampus bahasa ya. Jadi untuk kampus bahasa dan kampus Inggris itu linknya berbeda ya teman-teman. Jangan sampai salah pilih. Untuk yang kampus bahasa itu awalnya ada bahasa, tapi kalau untuk yang kampus Inggris itu langsung iou.edu.jm. Nah, itu teman-teman kurang lebih informasi yang ingin kami sampaikan ya. Nah, ini gelombang duanya itu hanya sampai tanggal 31 Agustus 2023. Kalau nanti sudah sampai gelombang terakhir, gelombang September itu tidak ada benefit sama sekali ya, teman-teman langsung daftar harga normal dan kuliahnya juga kuliah normal dan tidak mendapatkan pembekalan mahasiswa. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu ya. Sesi tanya jawab ini sudah ramai sekali di kolom komentar. Dan untuk sesi tanya jawabnya juga akan dibawakan oleh Mas Heri. Kepada Mas Heri, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kembali Mbak Afra atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, teman-teman semua silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan yang diarjenkan atau diprioritaskan untuk lebih aktif ya. Nanti bisa raise hand dan akan diprioritaskan untuk bertanya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada di antara teman-teman yang sekiranya lebih nyaman itu via chat juga silakan tidak masalah. Tapi yang tadi saya sampaikan lebih diprioritaskan bagi yang raise hand dan ingin bertanya secara verbal. Ya silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Ada dari Mas Fadli. Silakan Mas Fadli untuk uh, Ya, open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kebetulan kebetulan saya domisili di Mekah. Nah, ketika ada ujian itu gimana solusinya? Apakah saya harus pulang ke Indonesia atau gimana? Baik. Di Mekah berarti permanen atau gimana Mas? Memang tinggal di sana, nggak permanen. Tetap orang Indonesia yang memang tinggal di Mekah. Kemudian saya berniat untuk mengambil yang S2. Baik, jadi pertanyaan Mas Fadli izin ringkas sebentar Mas ya. Jadi saat ini lagi di Mekah dan gimana terkait dengan examnya gitu kurang lebih gitu Mas ya. Ya, betul. Terkait dengan pertanyaan. Jadi mungkin saya langsung jawab aja. Nah terkait kalau misalkan ada di antara teman-teman semua yang dari Indonesia tetapi domisili itu lagi nggak di Indonesia, baik itu Saudi, Jepang dan sebagainya. Alhamdulillah per saat ini ada sekitar 2.400 exam center eh, di seluruh dunia ya. Jadi bisa dipilih aja yang terdekat. Alhamdulillah juga di Haromain Mas Fadli ya, ini good news buat Mas Fadli di Mekah, di Madinah, kemudian di Riyadh juga ya, kemudian di tempat-tempat lain di beberapa kota di Saudi juga ada. Jadi bisa exam center di situ. Jadi nggak perlu datang ke Indonesia, bisa belajar dari sana dan ikut exam di sana. Seperti itu Mas Fadli Oh, tamam, terkait tamam, tamam. dengan Ah. examnya. Seperti itu. Kemudian Ya, ini yang kedua ya, mohon maaf ya Mas. Untuk ya S2 ada silakan silakan. tesisnya Mas. Iya, Untuk S2 ada tesisnya. eh, baik. Terkait dengan S2 ada tesisnya atau enggak, untuk di IOU memang kita seberusaha mungkin terkait dengan kualitasnya sangat ditekankan gitu ya. Dan salah satunya adalah tesis, ya, karena tesis ini juga sangat penting di dunia pendidikan. Tesis, skripsi, disertasi, dan sebagainya, itu seluruhnya ada ya. Jadi Oh, sama. di S2 ada ya. Dan kalau misalkan Mas mau ngambil yang MAIS, ada dua pilihan Mas. Ada yang hanya tesis dalam artian ini by riset dan menggunakan bahasa Inggris. Satu lagi ini perlu belajar dulu. Gitu. Ya. Jadi ada pembelajarannya. Jadi ada MAIS by riset, ada MAIS normal, gitu ya. Jadi Oh, untuk yang tamam, normal tamam. ini akan ada pembelajaran seperti itu. Jadi untuk yang by riset ini nanti akan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu Mas Fadi, kurang lebih. Tamam, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Siap. Oh iya Mas Fadli. Ya silakan kalau misalkan ada yang mau angkat tangan lagi, raise hand lagi, diprioritaskan. Ini sebagai informasi, kita ada waktu kurang lebih sekitar 20 menitan lagi. Jadi
Yang mau bertanya silakan ya, bisa bertanya di sini sespesifik mungkin, sedalam mungkin ya, insya Allah kita akan jawab selagi kita paham terkait dengan jawabannya. Ya, silakan. Baik, mungkin sambilan saya lanjut ke chat dulu karena ada sangat banyak ternyata pertanyaan di chat ini. Mulai dari Kak Adib Abdullah Harun. Ya, untuk ijazahnya diakui secara internasional atau tidak? Itu yang mungkin pertanyaan seperti itu. Jadi terkait dengan ijazah ya, ini eh, memang untuk secara kuantitas ya, alumni IOU per saat ini yang mencoba ke beberapa negara itu belum terlalu banyak. Ada lumayan sebetulnya, tapi tidak belum sebetul-betul yang sekiranya menyebar. Ya, yang tadi disampaikan di Indonesia pernah disetarakan untuk yang studi Islam, kemudian juga di Saudi itu diterima, kemudian di Jerman dan sebagainya, di wilayah Afrika juga pasti diterima dan sebagainya, di Pakistan dan sebagainya, di subkontinen ya diterima. Jadi memang pada umumnya diterima atau diakui seperti itu. Nah, ini terkait dengan diakui tidaknya sebetulnya balik lagi ya ke negara masing-masing. Jadi terkait dengan regulasinya disesuaikan dengan negara yang kita tuju. Ke Mas Adib Abdullah. Ya. Kemudian dari Kak Monica Oktaria, Afwan untuk kelas English, apakah harus benar-benar menguasai bahasa Inggris baik speaking, writing, maupun reading secara baik dan benar agar bisa mengikuti kuliah? Jadi sebetulnya ya terkait dengan pembelajaran ataupun bahasa pengantarnya, alhamdulillah karena memang dosen-dosen IOU ini tidak ataupun mayoritas bukan native speaker. Kalau native speaker kan biasanya ketika apa ngobrol ataupun ketika ngajar dan sebagainya barangkali ataupun umumnya akan menggunakan bahasa Inggris yang mungkin lebih tinggi ya seperti itu. Dan untuk yang di sini ya di IOU karena mungkin salah satu sebabnya adalah non native speaker, jadi menggunakan bahasa pengantar yang sekiranya mudah dimengerti oleh teman-teman semua yang juga non native speaker seperti itu kurang lebih. Dan apakah harus menguasai speaking, writing dan sebagainya? Tidak harus ya untuk speaking karena nanti kita belajar by video recording, tapi terkait dengan writing dan reading mungkin ini perlu ditekankan walaupun nggak harus langsung bagus gitu ya. Selagi kita bisa listening, selagi kita bisa writing dikit-dikit nggak masalah, reading juga dikit-dikit nggak masalah, asalkan nanti ketika belajar benar-benar usaha dan apa namanya belajar benar-benar belajar ya sehingga bisa mengikuti dengan baik. Jadi jawabannya mungkin bisa diringkas tidak terlalu perlu ataupun tidak terlalu wajib ya, tapi sangat disunahkan seperti itu untuk kemampuan bahasa Inggris yang baik. Selanjut Kak Ulfia, apakah ada kelas yang full Arabic? Ada untuk S2 bahasa Arab. Ya, selebihnya tidak ada. Saya lanjut. Riza Fatur, kalau ujian itu datang ke exam center. Kalau di daerahnya nggak ada exam center, ayo gimana? Ya, seperti tadi saya sampaikan terkait dengan kalau misalkan jaraknya jauh, jaraknya apa namanya eh, tidak dekat gitu ya, jauh juga sih ya. Ini bisa mengajukan exam center baru ya. Syaratnya tadi yang disampaikan minimal ada pengawas dan tempat ujiannya, baik itu masjid ya ataupun musola ataupun lembaga pendidikan tertentu yang didaftarkan sebagai exam center. Jadi perlu approve ya exam centernya. Jadi yang approve nanti untuk yang kampus bahasa Inggris ada di pusat, untuk yang kampus bahasa Indonesia insya Allah nanti approvalnya dari staf kami yang di Indonesia. Seperti itu Kak Riza Fatur. Kemudian dari Kak Nabilah Jadwa, bagaimana perihal jadwal pembelajarannya? Apakah ditentukan? Ya, terkait dengan video recording tidak ditentukan, terkait dengan sesi Zoom ditentukan sesuai dengan jadwalnya. Dan umumnya adalah weekend, gitu ya. Secara durasi juga nggak akan terlalu banyak, paling 1 jam ataupun maksimal banget 2 jam, ya. Tapi jarang kalau misalkan 2 jam seperti itu. Ya, dan lagi-lagi untuk yang sesi Zoom itu bisa
dipelajari kalau misalkan kita nggak ikut ya di sesi Zoom tersebut. Jadi ada video recordingnya juga untuk sesi Zoom. Baik, saya lanjut ada Kak Inis SM, gelar S2 psikologinya nanti apa ya terkait dengan gelarnya adalah MSc Sci untuk psikologi seperti itu. Apakah PPT dan PDF-nya full English? Ya, ini perlu digarisbawahi terkait dengan bahasa pengantar adalah 100% bahasa pengantar tersebut. Jadi kalau misalkan kita ngambil bahasa Indonesia, seluruhnya, kayak misalkan kuisnya, kemudian videonya akan ada subtitle, kemudian juga apa namanya UTS UASnya, tugas-tugasnya dan sebagainya akan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga yang bahasa Inggris, begitu juga yang bahasa Arab, seperti itu. Dari Kak Monica Aktaria, Masya Allah ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan terkait dengan pembelajaran paruh waktu atau penuh waktu apa bisa berbeda di setiap semester? Bisa jawabannya. Jadi bisa ditentukan oleh diri kita masing-masing. Bahkan kalau misalkan mau ambil percepatan juga bisa ya selama itu tersedia untuk prodi tersebut ya. Ada IT S1, kemudian ada S2 Studi Islam, kemudian ada BIMAIS, itu tersedia untuk percepatan. Kemudian mengenai tugas perkuliahan apa sama seperti perkuliahan pada umumnya? Sama, tetapi terkait dengan kuantitasnya mungkin tidak terlalu banyak sebanding atau dibandingkan dengan kuliah offline. Ya, akan ada tugas-tugas tetapi tidak akan terlalu banyak seperti itu. Jika ingin melanjutkan ke S2 atau S3 apa harus linear dengan jurusan sebelumnya? Iya, ini sebetulnya tergantung prodinya. Kalau misalkan yang studi Islam tadi yang disampaikan ada 3 kategori, linear, non-linear, dan semi-linear. Ya, bisa diperdalam lagi terkait dengan 3 kategori itu. Kemudian juga untuk yang psikologi ini umumnya s- sangat disunahkan yang linear, gitu ya. Mungkin in detailnya bisa dichat di WhatsApp karena memang peraturan detailnya qadarullah belum sampai ke kami. Informasi yang kami dapatkan ya karena memang belum dapat detailnya eh, tidak diharuskan tetapi sangat disunahkan atau sunnah muakkad ya terkait dengan psikologi linearnya. Nah, kemudian ini yang bahasa Arab ini lebih difokuskan ke pembahasan bahasa Arabnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita speakingnya bagus, ya writingnya bagus dalam bahasa Arab, boleh jadi walaupun agak sedikit berbeda dari jurusan S1-nya akan diterima. Tapi lagi-lagi ini terkait dengan yang Arabik dan psikologi mungkin bisa dikonfirmasi ulang terkait dengan itu. Karena mungkin apa namanya terkait dengan informasi in detailnya qadarullah belum sampai ke kami. Seperti itu. Ya, apakah perkuliahan dilaksanakan secara daring sepenuhnya dan waktunya bagaimana? Untuk lulusan apa dilakukan secara daring juga? Jadi perkuliahan seperti tadi disampaikan di sesi kedua ya akan dilakukan sepenuhnya secara daring untuk pembelajarannya. Untuk UTS dan UAS kita ke exam center. Dan waktunya bagaimana? Umumnya ditentukan oleh diri sendiri ya, terlebih untuk yang video recording. Untuk sesi Zoom ada waktu-waktunya dan ada video recording untuk sesi Zoom-nya juga. Jadi nggak perlu khawatir dan kita nggak punya alasan untuk nggak ikut sesi Zoom sebetulnya. Apa yang dilakukan secara daring juga? Apa nih? Oh, untuk kelulusan apa dilakukan secara daring juga? Jadi untuk kelulusan sebetulnya situasional ya. Kalau misalkan di IO Indonesia ketika semester itu banyak lulusannya, insya Allah akan dipropos untuk dilakukan secara offline, terutama di wilayah Jabodetabek seperti itu. Nah, terkait dengan kalau misalkan lulusannya di semester tersebut tidak terlalu banyak, ya, ini kita akan online dan per saat ini memang masih online ya, terkait dengan metode wisudanya seperti itu. Ya, Kak Nabilah Jadwa, bisakah kita mengambil double degree di IUU, misalkan ambil Sai and Bais? Ya, ini kita udah nggak bisa karena memang secara dari nakalnya pun dari lembaga akreditasinya sudah tidak memperbolehkan double degree. Jadi bisa diambil bukan double degree ya, yang satu certificate ataupun kursus, yang satu degree ya, S1, S2 dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau misalkan ngambil S1 dan S1 atau S2 S1 dengan S2 itu nggak bisa. Seperti itu Kak Nabila Jadwa. Ya, ya silakan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya secara verbal.
Jadi ya biar kita agak lebih hidup ya untuk sesi ketiga ini. Silakan. Baik, mungkin sambilan saya lihat di chat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Tadi terakhir dari Kak Nabila Jadua. Ya Allah, sangat banyak ternyata pertanyaannya. Baik, ya dari Kak Muhammad, apakah di IO ada beasiswa? Ada beasiswa untuk BAIS, ya S1. Dan itu berlaku untuk yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi bisa dieksplor lebih lanjut. Dan ini sebagai informasi bagi teman-teman semua, saat ini dibuka pendaftaran beasiswa ya untuk yang BAIS. Ya, kalau misalkan mau lebih dalam, ya bisa explore aja Instagram kita atau sosial media kita, Facebook kita ataupun Telegram kita. Di situ ada pembahasan terkait dengan beasiswa seperti itu. Umumnya beasiswa ini mungkin saya sedikit jelaskan, beasiswa di IELTS sendiri lebih difokuskan pada yang kurang mampu ya. Gelar akademik, bukan gelar akademik ya, terkait dengan apa namanya, apa sih namanya, ranking, kemudian juga apa namanya, eh, kepintaran ya bisa kita sebut. Itu juga akan diperhitungkan, tetapi memang yang lebih dominan akan diperhitungkan adalah secara ekonominya seperti itu ya. Apakah mahasiswa IOI menggunakan WhatsApp atau Telegram dalam perkuliahan untuk diskusi? Ya, tapi terkait dengan pembelajarannya dengan Zoom ataupun dengan video recording seperti itu. Ayo, peringkat berapa di kampus dunia? Mungkin terkait dengan ini bisa dieksplor lebih lanjut ya. Juga qadarullah saya juga belum tahu terkait dengan ini. Ya mungkin bisa dicari aja di list ranking dan sebagainya untuk melihat lebih dalam. Ayo, tingkat berapa? Kak, mohon maaf suaranya agak kecil di saya. Oke, mungkin agak sedikit kurang dekat dengan mic-nya. Lanjut. Oh, oke, suara Kak Akhwat kecil. Ya, baik Kak Dione Vitonia, di IOU ada organisasi kuliah, jadi ada semacam BEM itu, Badan Eksekutif Mahasiswa, kita sebutnya sebagai Student Committee, gitu ya. Jadi ada jawabannya, dan Student Committee ini alhamdulillah juga cukup aktif, bisa juga dilihat di Instagramnya @SC IOU Indonesia, atau lihat aja di followingnya IOU Indonesia. Kita insya Allah ada SC IOU Indonesia. Ya, apa Nusa izin bertanya, apakah kuliah di IU bisa dicicil? Jawabannya bisa dicicil. Jawaban terkait dengan kuantitas ada 50%, 50%, 50% di awal dan 50% di pertengahan sebelum UTS. Ya. Dan ini berlaku juga untuk yang cicil diskon 10%. Jadi kalau misalkan teman-teman ada dana sekian dan memang tidak cukup untuk full, langsung bisa dicicil dan bisa mendapatkan diskon 10%-nya. Seperti itu. Dan juga benefit lain ya, kalau misalkan ada di antara teman-teman yang mendaftar dalam jangka waktu dekat, ini bisa langsung akses mata kuliah dan juga nanti dapat orientasi juga ya. Jadi ada 4 benefit sih nantinya kalau misalkan ada di antara teman-teman yang sekiranya mendaftar dan sampai ke pembayaran di dekat-dekat ini. Lanjut, Kak Nabilah Jadwa. Apakah ada sistem DO jika tidak lulus tepat waktu? Ada sistemnya, dan secara apa namanya, limitasi ataupun jangka waktunya ini biasanya lebih tinggi dibandingkan kampus offline. Jadi untuk yang di IO sendiri S1 itu 8 tahun batas dropout-nya ya. Itu udah termasuk cuti, udah termasuk durasi kuliah ya, udah termasuk ngulang-ngulang dan sebagainya. Ini 8 tahun gitu ya. Jadi double-nya. Nah, untuk yang S2 seingat saya itu 6 tahun ya angkanya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, untuk wisudunya apakah online atau offline? Per saat ini masih online, tapi tidak menutup kemungkinan akan offline. Kemudian dari Kak Nabila kembali,
Untuk psikologi degree, apakah ada program percepatan? Tidak ada. Percepatan hanya ada untuk S1 IT. Ya, selebihnya S1 tidak ada. Seperti itu. Kemudian dari Kak Maulana, aku ambil 6 matkul per harinya berapa jam ya Kak? Ini mungkin gambaran untuk teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman ngambil yang paruh waktu, itu umumnya menghabiskan waktu sekitar 1 jam dalam satu hari. Ini ambil paruh waktu. Kalau misalkan normal, itu sekitar 2 sampai 3 jam kurang lebih untuk yang normal. Dan untuk percepatan ini 4 sampai 5 jam. Seperti itu. Dan itu nggak bakok ya, ataupun nggak apa namanya, nggak diharuskan ya setiap hari ngambil segitu. Ini hanya gambaran aja gitu ya. Untuk paruh waktu 1 jam, kemudian untuk yang normal itu 2 atau 3 jam, untuk yang percepatan itu 3, 4 atau 5 jam seperti itu. Dan pembelajaran sebetulnya bisa dijamak ya. Nah, misalkan ternyata di hari Senin sampai hari Jumat benar-benar sibuk, nggak ada waktu sama sekali, lagi benar-benar peak period gitu ya, kerjaan dan sebagainya. Nah, ini bisa dijamak di akhir pekan sebetulnya. Tapi memang yang namanya belajar gitu kan, yang namanya menuntut ilmu tidak disarankan untuk menjamak seperti itu. Kita butuh proses untuk menuntut ilmu. Jadi disarankan ya kita punya jadwal tersendiri untuk belajar sehingga nggak nanti di akhir pekan atau sebelum UTS atau sebelum UAS itu dijamak seluruhnya ya, kalau bisa tidak seperti itu. Mungkin sedikit informasi untuk teman-teman semua. Jadi skema pembelajarannya itu 50% harus diselesaikan sebelum UTS dan 50% harus diselesaikan sebelum UAS gitu ya. Kalau misalkan sebagai contoh untuk modul ada 26, artinya 13 modul untuk mata kuliah tersebut harus diselesaikan di sebelum UTS. Ya, di setelah UTS bisa diselesaikan 13 lainnya. Ya, jadi 50% seperti itu. Ya, izin bertanya, insya Allah Ina ingin mengambil jurusan bahasa Arab dan bahasa pengantarnya apa, Kak? Ya, bahasa Arab untuk S1 dengan bahasa pengantar Inggris, untuk bahasa Arab S2 dengan bahasa pengantar Arab. Untuk diskon 10% sampai lulus tidak, untuk diskon 10% hanya untuk semester pertama. Seperti itu. Ya, ini kalau misalkan ada di antara teman-teman yang ingin mendaftar ataupun ingin berkonsultasi, bisa scroll-scroll aja ke atas atau Mbak Afra minta tolong untuk di resend ya, kontak kemudian website-website IOU, jadi bisa langsung ke sana gitu ya untuk komunikasi ataupun bisa langsung ke web kita. Ya, dari Kak Zakia Afifah, untuk sesi Zoom yang dengan dosen yang kampus bahasa itu waktunya gimana? Ya, umumnya adalah weekend dan sore atau malam hari umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan weekday sih, seperti itu. Ya, lanjut. Wisudanya online atau offline? Online per saat ini, tidak menutup kemungkinan akan offline. Apakah ada yang full Indonesia? Ada untuk S1, S2, dan matrikulasi studi Islam. Ya, selebihnya akan menggunakan bahasa Inggris. Apakah udah oke? Exam center kampus bahasa di Kota Makassar yang terdekat, apakah tersedia? Di Makassar seingat saya ada ya untuk exam center. Di kota-kota besar itu pada umumnya ada ya. Jadi bisa dieksplor aja di akun masing-masing. Jadi teman-teman memang disarankan ketika pengen lebih dalam mengenal IOU, buat akun aja. Ya, nggak mesti nanti kalau misalkan nantinya kurang cocok ternyata dari segi pembelajaran, dari segi apapun itu di IOU tidak perlu lanjut ke pembayaran. Jadi bisa buat akun, bisa kepo-kepoin apa yang ada di dalam akun gitu ya. Jadi bisa lebih dalam mengenal IOU, termasuk exam center. Bisa di-search aja kira-kira exam center mana yang terdekat dari domisili teman-teman. Ya, jadi sangat disarankan punya akun, baik yang bahasa Inggris, baik yang bahasa Indonesia. Walaupun nantinya tidak jadi daftar di IOU. Ya, silakan. Baik, saya lanjut di kolom chat. Apakah waktu exam juga fleksibel? Bagaimana jika bersama dengan waktu bekerja? Ya, jadi untuk exam akan diberikan waktu. Biasanya itu 7 sampai 10 hari waktunya. Dan waktunya ditentukan ya.
exam centernya disesuaikan dengan apa yang teman-teman apply. Jadi nanti UTS dan UAS itu perlu apply exam center. Apply di sini dalam artian perlu submit exam center mana yang kita akan jadikan tempat exam kita seperti itu. Dan waktunya ya bisa berkomunikasi dengan exam center tersebut karena memang agak sedikit berbeda-beda waktu yang tersedia untuk exam center seperti itu. Tapi terkait dengan durasi harinya itu sekitar 7 sampai 10 hari ya untuk exam kita. Kalau misalkan ternyata eh, nggak bisa exam di waktu-waktu tersebut, itu akan ada tambahan, biasanya ada extend. Ya, tapi minusnya adalah kita dikurangi 15% untuk nilainya. Jadi memang sangat perlu untuk diusahakan untuk exam di sesi pertama. Seperti itu. Kak Monica Oktaria. Dari Kak Yulia Hanifah, kalau ambil paruh waktu terus ke depan pindah ke normal itu bisa, bisa ya, bisa. Kak Yulia. Dari M. Lutfi, maaf saya dari Bais tanya tentang cuti. Apakah itu dihitung dalam durasi batas 12 tahun itu? Iya, jadi untuk 12 tahun ini sebetulnya angka lama ya untuk DO. Seperti itu. Jadi saat ini ada 8 tahun ya. Ini balik lagi sebetulnya ke lembaga akreditasi NAKA. Jadi memang ada pembaharuan-pembaharuan dari NAKA sendiri. Batasin 8 tahun. Termasuk cuti termasuk, mengulang termasuk, durasi kuliah termasuk. Ya, 8 tahun. Ya, dari Kak Muhammad, kalau kuliah satu kampus lain terus kuliah di AYO apakah diperbolehkan? Sangat diperbolehkan. Bahkan banyak teman-teman kita yang seperti itu. Bahkan ada yang 3 kampus, ada yang di UT, kemudian ngambil IOU juga, kemudian ngambil di tempat lain juga. Ada yang seperti itu, ya. Triple degree itu ada. Jadi eh ya bisa seperti itu diperbolehkan, ya. Apakah di IOU ada KKN? Semacam KKN yang tadi saya sampaikan, community service. Ya apapun bentuknya yang sekiranya itu adalah melayani masyarakat dan kita tidak mendapatkan feedback uang di situ ya. Kalau misalkan ngajar sebagai guru gitu kita kan mendapatkan uang walaupun nanti ada kalanya guru sebetulnya diperbolehkan. Mungkin lebih detail terkait dengan KKN ini ataupun community service ini bisa tanyakan ke akademik, nanti bisa membimbing ke sana. Tapi terkait dengan eh, apa namanya, wilayahnya sangat luas ya. Apapun itu yang sekiranya memberikan manfaat kepada masyarakat itu bisa diajukan sebagai KKN atau community service. Bahkan IOU sendiri memfasilitasi gitu ya. Untuk memperluas dakwah IOU kita memberikan fasilitas, jadi sebar informasi terkait dengan IOU. Nah, per satu kali sebar itu dapat 30 menit ya. Jadi per satu semester itu kita perlu dapat 36 jam kurang lebih, dan ini hanya untuk S1 gitu ya. 36 jam. Kemudian kalau misalkan di student campaign bahasa kita ya, jadi campaign student untuk memperluas dakwah IOU, satu kali kita story aja nih di Instagram itu dapat 30 menit. Ya, artinya kalau misalkan kita story 72 kali aja gitu kan, ataupun story feed gitu kan, itu udah dapat 1 jam, 36 kali aja gitu kan, itu udah selesai dalam satu semester. Seperti jadi sangat mudah dan sangat luas wilayah untuk community service ini. Kak Nasrullah, kalau double degree-nya dilakukan dengan memberikan jeda 1 tahun, apakah diperkenankan? Tidak bisa. Jadi memang untuk di IOU perlu menanggalkan satu atau perlu meluluskan satu, gitu. Jadi kalau udah menanggalkan atau sudah lulus, nah itu baru diperbolehkan ngambil lagi. Mau tadi telat masuk untuk diskon 10% itu sampai 31 Agustus. Betul, sampai 31 Agustus. Ya, teman-teman semua yang tadi disampaikan. Jadi kalau misalkan sudah benar-benar mantap, sudah benar-benar yakin tekad kuliah di IU, sangat direkomendasikan untuk mendaftar sampai ke tahap pembayaran semester dekat-dekat ini karena nantinya akan mendapat 4 benefit gitu ya. 10% diskon, kemudian bisa kuliah lebih awal dan langsung kuliah gitu ya ketika pembayaran selesai. Kemudian orientasi mahasiswa baru yang akan dilaksanakan menjelang penutupan 31 Agustus ini dan bisa dicicil gitu ya.
Nanti kalau misalkan di bulan September tidak akan ada orientasi lagi dan sebagainya. Jadi sangat disarankan yang sudah benar-benar mantap, sudah benar-benar yakin untuk mendaftar hingga biaya semester dibayarkan. Baik, dari Kak Rohdini Indriani. Jika sudah masuk semester 2, apakah masih ada diskon 10%? Ya, untuk ini tidak ada, jadi hanya untuk semester 1. Kak Nasrul, untuk modulnya apakah bisa dilihat berulang kali? Bisa, jadi modul-modul yang tadi didemonstrasikan itu sangat bebas sebetulnya. Kakak bisa download semuanya juga boleh, gitu ya. Jadi nggak ada copyright di IOU, jadi memang di apa namanya dibuka seluas-luasnya untuk dakwah, gitu ya. Bahkan kalau misalkan punya apa namanya punya punya rencana download modul-modul di IOI kemudian diajarkan ke teman-teman gitu ya. Tetapi ini bukan dalam artian komersil ya, diajarkan untuk dakwah, betul-betul dakwah itu diperbolehkan. Jadi tidak ada copyright di IOU seperti itu. Ya, bisa download entah itu nanti di hard disk dan sebagainya dan bisa dilihat berulang kali juga ya selama semester itu ya. Sebagai contoh kita ngambil fikih ada 30 modul let's say gitu ya angkanya. Dan kita udah selesai semua, tapi pengen murojaah itu bisa selama di semester itu ya. Kalau pengen lanjut murojaah terus-terusan bisa beli hard disk, download semua modul, itu bisa ya. Jadi ya bagai disesuaikan dengan teman-teman semua. Baik, saya lanjut dari Kak Lutfi. Jadi yang part time itu kalau 8 tahun terus cuti gimana ya batasnya? Iya, tetap batas 8 tahun. Jadi bisa disesuaikan cutinya sampai berapa lama, durasinya sampai berapa lama. Oke, soalnya saya ngambil yang part time. Ya, terkait dengan ini mungkin bisa dikomunikasikan ke akademik seperti itu. Ya, mungkin akan ada ekstensi ataupun akan ada pengecualian untuk part time. Tapi terkait dengan fixnya bisa ditanyakan langsung ke akademik. Kak Monika Oktaria, examnya ada beberapa kali dalam satu semester, 2 kali UTS dan UAS. Untuk tugas akhir kelas English harus mengikuti EYD. Iya, otomatis diusahakan untuk mengikuti EYD bahasa Inggris ya. Ya, jadi akan ada pengecekan nantinya terkait dengan tugas-tugasnya, ya, akan ada Turnitin juga dan sebagainya. Jadi bisa di apa namanya kualitaskan ya terkait dengan tugas-tugasnya seperti itu. Ya, saat ini sudah menunjukkan pukul 21.36. Masya Allah sekali. Sangat banyak pertanyaan dari teman-teman semua ya. Mungkin untuk sesi ketiga saya kembalikan ke Mbak Afrah. Silakan Mbak Afrah. Oke, Masya Allah malam ini sangat-sangat ramai ya. Pertanyaannya banyak sekali. Ini kayaknya malam ini rekor ya, yang banyak banget pertanyaannya. Nah, teman-teman, tapi karena waktu juga sudah menunjukkan pukul setengah 10 lebih ya, kita juga takutnya ada yang dari daerah timur yang mungkin di sana juga udah semakin malam. Jadi mungkin untuk agenda open house-nya yang sesi tiganya, Anda cukupkan sampai di sini, tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, atau yang masih kurang jelas, masih menggantung, masih greget gitu ya untuk jawabannya, teman-teman sangat boleh untuk chat admin ya. Kita ada admin Ahwat, ada admin Ikhwan, teman-teman silakan menghubungi. Insya Allah akan kami balas ketika jam kerja ya. Insya Allah akan kami balas. Dan mungkin untuk ada beberapa nanti teman-teman kalau ada yang misalnya udah ada yang mendaftar jadi mahasiswa nih, kalau kita oper misalnya ke tim yang lain, itu karena memang kita ada beberapa bagian ya, ada bagian akademik, ada bagian finance, ada bagian admin. Nah, kalau teman-teman pertanyaannya masih umum sekitar pendaftaran atau program-program itu boleh ditanyakan ke admin. Insya Allah kita jam kerjanya dari hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore. Kalau di luar jam itu kita izin Afwan ya kalau misalnya balasnya agak slow respon atau mungkin dibalasnya di hari selanjutnya. Karena memang kita juga ada aktivitas lain. Nah, baik teman-teman, Masya Allah ini masih ada 24 teman-teman yang masih bergabung ya. Kami mau mengucapkan syukron jazakumullah khair buat teman-teman yang sudah sampai saat ini bergabung.
Dan Ana infokan sekali lagi untuk saat ini sedang dibuka pendaftaran gelombang 2 ya. Bagi teman-teman yang sudah mantap, sudah yakin mau ambil jurusan apa, program apa, silakan bisa langsung mendaftar. Websitenya ya teman-teman bisa dilihat juga. Kalau mau ambil jurusan yang ada di English Campus, daftarnya di English Campus. Tapi kalau misalnya mau ambil jurusan yang ada di bahasa, itu teman-teman registernya ke kampus bahasa ya. Dan info lebih lanjut juga teman-teman bisa lihat brosur yang ada, yang ini ya, yang tadi udah di-share juga. Ini coba Ana share ulang ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga informasi-informasinya ada di sini. Baik teman-teman, kami mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, ada yang pertanyaannya belum terjawab, atau yang jawabannya masih kurang jelas gitu ya. Teman-teman boleh bertanya, kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, kekurangan. Dan mari kita tutup pertemuan open house malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair teman-teman semua. Boleh silahkan leave Zoom meeting ya. Ya, syukron jazakumullah khairan hasanah jaza teman-teman semua. Silakan untuk live.